Selamat datang saya ucapkan untuk siswa-siswi SMP kelas 7 dari A sampai I di SMP Negeri 25 Kota Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sekarang kalian ada di kelas seni budaya. Perkenalkan, nama saya R. Heru Prasetyo, sarjana pendidikan yang telah ditugaskan oleh SMP Negeri 25 untuk mengajar pelajaran seni budaya. Jenis kelamin laki-laki, walaupun di WhatsApp grup saya suka dipanggil ibu, tapi saya laki-laki tulen. Tempat lahir saya lahir di Yogyakarta pada tanggal 24 Juli 1966. Status kepegawaian saya di SMP 25 sebagai pegawai negeri sipil, golongan 3B, tugas mengajar seni budaya. Hobi saya bulu tangkis untuk olahraga dan kesenian main keyboard. Agama saya Islam dan alamat saya Kampung Bulak Parang RT 03 RW 4, Larangan Selatan, Larangan, Kota Tangerang. Dalam proses belajar mengajar seni budaya, peralatan yang perlu dimiliki siswa: 1. Buku catatan. 2. Buku lembar kerja tugas. 3. Buku gambar ukuran A4. 4. Pensil penghapus penggaris. 5. Pensil warna. Dan karena ini dalam suasana COVID dan pembelajaran mulai daring, maka diperlukan ponsel dan kuota internet yang cukup. Juga perlu kalian pahami, nilai yang saya ambil ada 3 kategori, yaitu nilai sikap, nilai keterampilan, nilai pengetahuan. Dan tiga-tiganya itu paling enggak seimbang. Dalam arti, walaupun pengetahuan kalian bagus, keterampilan juga bagus, tapi nilai sikap jelek, itu ada kemungkinan tidak naik kelas. Dalam arti, 3 poin tersebut nilainya harus di atas KKM. Baiklah, saya perkenalkan tentang pelajaran seni budaya, bahwa seni itu dibagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, seni rupa. Kedua, seni musik. 3, seni tari. Dan yang keempat, seni teater. Sedangkan di SMP Negeri 25, khususnya kelas 7, materi pembelajaran yang akan kita pelajari nanti hanya 2, yaitu seni rupa dan seni musik. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, apa itu seni rupa? Secara umum, seni rupa adalah sebuah karya seni yang bisa dilihat oleh mata dan bisa diraba dengan indera peraba. Berdasarkan fungsinya atau nilai guna, seni rupa dibagi menjadi 2. Yang pertama, seni murni. Dalam bahasa Inggris fine art, yang artinya seni itu hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Jadi tidak bisa dipakai, hanya dapat dinikmati keindahannya saja. Sedangkan yang kedua, seni terapan, dalam bahasa Inggris disebut applied art, yaitu seni yang di samping indah, tapi bisa dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari. Coba sekarang kalian tulis di buku tugas, carilah 5 contoh seni murni dan 5 contoh seni terapan yang ada di sekeliling rumahmu. Jadi benda apa yang tergolong seni murni dan benda apa yang tergolong seni terapan. Selanjutnya, seni rupa juga bisa dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya. 1, seni rupa
yang berbentuk dua dimensi atau berwujud dua dimensi, yaitu seni rupa yang hanya bisa dilihat satu sisi, atau juga seni rupa yang hanya mempunyai ukuran panjang dan lebar. Sedangkan seni rupa tiga dimensi itu seni rupa atau benda seni yang bisa dilihat dari segala sisi, atau juga disebut seni rupa yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan ketebalan atau volume. Setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, sekarang carilah 5 contoh seni atau benda yang dua dimensi dan 5 contoh benda yang tiga dimensi yang ada di sekeliling atau sekitar rumahmu. Seperti tadi dikerjakan di buku tugas. Nah, sekarang nih tugas ini agak sedikit berpikir. Setelah kalian memahami tentang seni murni dan seni terapan dan bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, sekarang carilah di sekitar rumahmu 3 saja. 3 contoh benda yang berbentuk dua dimensi tetapi terapan, dalam arti bisa dipakai. Dua dimensi tapi bisa dipakai. Ingat, carilah contoh 3 di sekeliling rumahmu. Baiklah, kita lanjutkan. Di dalam seni rupa ada beberapa unsur. Yang pertama yaitu titik. Unsur titik tadi merupakan unsur yang paling dasar dari sebuah ide, atau bisa disebut unsur menggambar yang paling kecil yaitu titik. Sedangkan yang kedua garis. Garis itu penggabungan dari titik-titik, karena di dalam menggambar unsur utama titik, dengan titik itu dibanyakin menjadi garis, kumpulan garis menjadi bidang, dan bidang tadi menjadi bentuk atau sebuah karya. Sebuah karya itu nanti ada yang sifatnya kubistis, ada yang asal mulanya juga silindris. Yang kelima yaitu ruang, bentuk ya. Ruang itu dalam arti ada yang bentuknya 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Dan yang keenam, warna. Warna itu akan memperindah sebuah karya, karena kalau kita menggambar dengan adanya diwarnain, sebuah karya itu akan lebih indah. Dan yang ketujuh, tekstur. Tekstur itu permukaannya. Di dalam permukaannya itu ada yang lembut, kasar, dan itu akan memberikan kesan hasil gambar itu akan lebih bagus. Dan yang kedelapan, unsur gelap terang, yang itu akan memberikan kesan 3 dimensi. Karena nanti kelanjutannya gelap terang itu berhubungan dengan sinar. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam membuat gelap terang itu ada 4 cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, teknik Dussel. Teknik Dussel itu membuat gelap terang dengan cara menggosokkan. Jadi dalam arti bisa pensil digosokkan dengan cara dimiringkan ya, atau kertas dikasih goresan pensil terus digosokkan ke benda yang kita gambar. Yang kedua, teknik arsir. Teknik arsir yaitu membuat gelap terang dengan cara garis-garis sebanyak mungkin, garis silang, garis kruis, semua di garis-garis, nanti akan tampak bayangan kan gitu. Yang ketiga, teknik pointillis. Teknik pointillis tadi itu membuat gelap atau membuat bayangan dengan cara titik-titik sebanyak mungkin, titik, bisa didegradasi titiknya makin tipis bisa. Sedangkan yang keempat, teknik blok.
yaitu teknik blok, membuat gambar hanya satu warna. Jadi kalau hitam, hitam semua, kalau putih, putih semua. Nanti di bawah ada contoh-contoh untuk membuat gelap terang tadi. Nah, ini contoh gambar membuat gelap terang dengan teknik Dussel. Jadi dengan cara digosokkan atau digores dengan pensil miring. Berikutnya ini teknik asir. Dengan garis-garis silang, nanti akan timbul bayangan. Dengan garis-garis. Sedangkan teknik pointillis ini contohnya membuat gelap dengan cara titik-titik. Semua titik yang tebal itu berarti titiknya rapat, lah di degradasi titiknya makin tipis. Dan yang terakhir ini contoh membuat gelap terang dengan teknik blok. Jadi dia hitam semua. Kalau putih, putih semua. Jadi hanya satu warna. Nah, dengan adanya efek gelap terang tadi, muncul suatu bayangan. Karena bayangan itu sendiri timbul apabila terdapat sinar atau lampu. Yang perlu kalian ketahui, apabila sinar lampu dari sebelah kanan, pasti bayangan ada di sebelah kiri. Begitu juga kalau lampu dari sebelah kiri, maka bayangan ada di sebelah kanan. Nah, di bawah ini nanti akan saya jelaskan bayangan itu ada beberapa. Jadi, bayangan itu tadi ada 3. Yang pertama, bayangan awak. Bayangan awak adalah bayangan yang nempel di benda tersebut. Jadi kalau ada suatu benda, jadi kalau disinarkan dari sebelah kanan, berarti yang sebelah kanan itu akan kelihatan putih, yang sebelah kiri akan kelihatan gelap. Nah, gelap itu disebut bayangan awak. Yang kedua, bayangan langkah. Bayangan langkah adalah bayangan yang bisa nempel di benda lain. Seperti kalau kita berjalan. Kalau kita jalan di atas konblok, kita punya bayangan, berarti bayangan kita di atas konblok. Atau kita jalan di tempat rumput, bayangan kita ada di rumput. Bahkan bayangan itu selalu akan mengikuti kita. Lah, itu yang disebut bayangan langkah. Sedangkan yang ketiga, bayangan sendiri. Bayangan sendiri itu, jadi ini, bayangan apabila benda tadi ditaruh di tempat yang mengkilat atau kaca. Contohnya, vas bunga di atas meja kaca. Jadi vas bunganya di atas meja, di bawahnya, di kacanya itu nanti pasti ada pantulannya vas bunga. Lah, itulah disebut bayangan sendiri. Nggak usah jauh-jauh lah kalau kita menghadap ke cermin. Nah, cermin itu disebut bayangan sendiri. Nah, ini adalah contoh bayangan awak. Nah, ini berarti sinar dari sebelah kiri. Jadi yang sebelah kanan gelap. Baik itu dengan cara Dussel, baik dengan cara arsir, ataupun pointillis. Jadi separuh gelap itu disebut bayangan awak. Ini contoh bayangan awak. Nah, sedangkan ini bayangan langkah. Itu di situ kamu lihat ada matahari, ada kotak, dan di sebelah kotak ada bayangannya. Bayangan yang itu disebut bayangan langkah. Jadi bukan bayangan yang nempel di kotak, tapi bayangan yang ada di sebelah kotak itu disebut bayangan langkah. Dan yang ini disebut bayangan sendiri. Jadi orangnya ada, jadi mau kita di depan air atau kita di atas keramik yang mengkilat atau kita berkaca ada bayangan, itu disebut bayangan sendiri. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita sambung minggu depan. Ini hanya untuk perkenalan antara diri saya dengan diri kalian, dan saya tadi sedikit menguraikan tentang seni, ya. Kita lanjutkan minggu depan, kita menuju tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda.
Jadi minggu depan kita materinya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.